Baik, kita akan coba bahas pertanyaan di debat capres yang saya buat. Pertanyaan ini tidak keluar di dalam acaranya benarnya, tapi ini yang saya buat. Ini terkait ke tenaga kerjaan. Kebetulan teman-teman panelis yang lain juga banyak membuat pertanyaan tentang tenaga kerja. Jadi saya bilang udah ini yang saya mundur aja supaya teman-teman yang tenaga kerja bisa masuk. Harus ngalah sih. Kan ada panelisnya ada 12 ya. Ada berapa orang yang bermain di tenaga kerja lah, ya wis. Saya ngalah aja dah. Nah, baik. Pertanyaannya kira-kira gini, estimasi Kementerian Tenaga Kerjaan pada tahun 2025 Indonesia akan butuh 1,9 juta pekerja IT, melebihi kebutuhan tahun 2022 yang hanya 1,2 juta. Oke, tentunya kita pengennya lebih dari itu sih sebenarnya. Sebenarnya lebih sih sebenarnya. Setiap tahun menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya meluluskan sekitar 100.000 sarjana teknologi informasi maupun digital ekonomi ya. Teknologi informasi, komputer, digital ekonomi lulus 100.000. Tapi menurut Kementerian Ketenagakerjaan hanya 2% dari itu loh. Jadi sekitar 2.000 orang saja yang akhirnya kerja di bidang IT. 98.000 orang lainnya tidak bekerja di bidang IT. Padahal kita butuh 1,9 juta pekerja IT. Nah, bingung gak lo? Jadi ada kebutuhan 1,9 juta, 1,2 juta, punya sarjana 100.000, hanya 2.000 orang yang lulus, yang kerja di situ. Nah, yang ngeri, jadi ini ada masalah dari sisi antara kebutuhan dan yang diajarkan beda kayaknya. Itu juga etosnya ya, kemampuan untuk struggle di pekerjaan juga kurang diajarkan juga sih kali ya. Jadi kita punya masalah antara perguruan tinggi dengan tempat kerjanya. Nah, itu ada masalah di dosen, kurikulum dan sebagainya nih. Kasihan yang bayar SPP sih sebenarnya saya. Jadi para mahasiswa ini orang tua udah bayar SPP banyak besar-besar. Pas lulus anaknya nggak bisa kerja di bidang itu. Walaupun mungkin ada alasan-alasan lain ya. Misalnya kalau perempuan kan kadang-kadang ada yang nikah lah, ada yang nggak mau kerja jauh dari orang tuanya gitu, ada kayak gitu ya, itu lain lagi cerita. Nah, akibatnya kekosongan yang ada tampaknya diisi oleh tenaga kerja IT asing. Badan Pusat Statistik BPKS memperkirakan 4% tenaga kerja asing kerja di sektor TIK tahun 2023. Nah, ini ngeri sih sebenarnya. Ini 4% dengan kondisi direm loh. Kalau dibablasin bisa habis semuanya sama tenaga IT, terutama dari Cina, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Amerika. India banyak masuk di programmer. Jadi kalau Anda lihat di startup Indonesia itu banyak programmer India. Cuman mereka seringkali kerjanya dari negaranya ya. Jadi nggak kerja di Indonesia. Mereka dari negaranya dan mereka ambil kerjaan dari Indonesia. Bisa kayak gitu. Apalagi kalau startupnya dibeli. Jadi sahamnya misalnya ini sekarang udah rahasia umum lah ya. Startup kita banyak dibeli oleh investor luar negeri. Dan dengan dibeli itu banyak kerjaannya di remote dari jauh. Jadi kelihatannya bukan di Indonesia kerjanya, tapi di luar. Akibatnya tidak terdeteksi oleh Depnaker. Ngeri tuh. Jadi India tuh model gitu tuh banyak tuh. Tapi mereka mungkin kerjanya nggak dari India ya. Kadang-kadang mereka kerja dari Singapura dan sebagainya. Nah, kalau yang Tiongkok ini di IT itu masuk banyak ke sektor telekomunikasi. Jadi ya bukan rahasia lagi kali ya. Banyak peralatan telekomunikasi kita dari Cina. Itu BTS kita segala macam dari Cina. Konsekuensinya banyak pekerja-pekerja dari Cina itu yang ngambil lahan di sana gitu ya. Kalau ini seringkali tidak nge-remote. Walaupun mungkin kalau support dari pabrikannya dari Cina langsung sih. Cuman mereka banyak naruh orang profesionalnya juga di Indonesia. Kira-kira itu. Jadi dari satu sisi lulusan yang nggak ngambil, jadi lulus lumayan banyak tapi hanya 2% yang kerja.
di satu sisi lagi kekosongannya diambil sama tenaga kerja asing. Jadi ini tantangan banget ini. Nah, jawabannya sebaiknya presiden yang jawab ya. Pertanyaannya strategi kebijakan apa yang perlu kita isi supaya bisa ngisi kesenjangan SDM di bidang IT ini, baik pendek atau panjang. Jujur saya sih pengennya ngerombak kurikulum sih sebenarnya, cuman ya di sana kan banyak profesor ya, susah ngerombak kurikulum tuh ya. Oke, barangkali ini dulu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang ketenaga kerjaan khususnya bidang IT di Indonesia. Terima kasih.